Seperti yang kita tahu, pertarungan antara Trafalgar Law melawan Kurohige sedang sangat hangat-hangatnya. Bukan tanpa alasan, pada episode 1093 kemarin kita disajikan pertarungan sengit antara mereka berdua. Tetapi hanya baru sedikit saja yang diperlihatkan. Nah, kalian tenang saja, di sini gue akan mereview full pertarungan antara Law melawan bajak laut Yonko Kurohige. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten One Piece menarik lainnya setiap Etsy upload video terbaru. Setelah pertempuran di Onigashima selesai, Law, Luffy, serta Kid akan berangkat dari Wano. Law menyatakan aliansi bersama Luffy telah berakhir. Sebelum pergi, mereka mengundi siapa yang akan melewati rute tertentu. Yang mana di sini Law justru mendapatkan bagian rute timur laut. Dengan begitu, bajak laut hati akhirnya berlayar untuk sampai ke pulau selanjutnya. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka justru dihadang oleh bajak laut Kurohige yang menyerang Law dan krunya demi mendapatkan salinan Red Poneglyph yang kebetulan Law miliki setelah pertempuran sebelumnya di Onigashima. Selama pertarungan itu, kapal selam milik Law mengalami kerusakan yang cukup parah. Di sini tiba-tiba Law terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh buah iblis dari Dokyu, yang mana hal itu mengubah dirinya beserta krunya menjadi wanita. Untungnya di sini Law berhasil melepaskan diri dari efek itu dengan menggunakan haki yang cukup kuat. Lalu di sini diperlihatkan Pan Augur menggunakan buah iblisnya untuk menteleport dirinya dan Jesús Barges untuk sampai ke sebuah pulau, dan Barges menggunakan buah iblisnya untuk mengangkat sebuah gunung dan melemparkannya kepada bajak laut hati. Lagi-lagi Law di sini berhasil menghancurkan gunung itu dan selamat. Kemudian secara tiba-tiba Kurohige datang sambil menaiki kuda Dokyu yaitu Stranger dan menyatakan bahwa dia akan merebut Red Poneglyph yang ada pada Law, yang mana tantangan itu diterima Law secara terang-terangan dan berkata pemenang akan mengambil segalanya. Law lalu memakai kemampuan awakeningnya untuk membuat Stranger dan Teach terjatuh. Sementara itu, Beppo yang telah mengetahui posisi dari Pan Augur menyuruh Jean Bart untuk menerima tembakan yang diarahkan kepada kapten mereka. Law yang berhadapan dengan Kurohige memakai salah satu kemampuannya kepada Teach. Keduanya saling bentrok saat Teach memakai Black Portek kepada Law. Sayangnya, meskipun dengan kemampuan maksimalnya, Law di sini tetap harus kalah dari sang Yonko Kurohige. Di sini ketika Law hanya terbaring diam, Kurohige mengejeknya atas kekalahannya itu sekaligus membahas tentang krunya yang telah dia habisi dan juga kapal selam yang sudah hancur. Di mana di sini Teach menyebutkan mereka sudah bukan bajak laut lagi. Kurohige kemudian mengungkit kejadian di Rocky Port di mana para bajak laut yang dicuri jantungnya oleh Law saat ini masih di Hachinosu, dan mereka pasti akan senang mendengar Teach membawa pulang jantung milik Law. Ketika Kurohige sedang memperhitungkan apa yang akan dilakukan terhadap buah iblis Law, secara mendadak Beppo berhasil menyelamatkan kaptennya. Beruang kutub suku Ming itu yang lucu, imut, gemoy, menggemaskan itu berubah menjadi sulong di siang hari berkat pil yang diberikan Chopper sebelumnya. Sehingga di sini bajak laut Kurohige terkejut karena Beppo bisa berubah menjadi sulong di siang hari. Beppo lalu melempar batu ke arah bajak laut Kurohige dan dengan cepat membawa Law untuk kabur ke laut. Namun di sini Law yang masih sadar meminta agar Beppo menyelamatkan kru yang lainnya. Namun Beppo berkata bahwa dia yakin kalau kru yang lainnya bisa bertahan hidup dengan kemampuannya mereka masing-masing. Sebelum akhirnya Beppo masuk ke dalam lautan. Di sini Beppo masuk ke dalam lautan sambil membawa Law dan menyuruh kaptennya itu agar tetap hidup dan jangan mati dulu. Nah, dari hasil pertarungan ini sudah cukup membuktikan kenapa Law tidak menjadi Yonko seperti Luffy, di mana kekuatannya masih belum seberapa jika dibandingkan dengan Yonko Kurohige. Belum lagi kekuatan kru bajak laut hati yang faktanya bisa dikalahkan dengan mudah. Ini juga menjadi ajang bagi para fans untuk melihat seberapa kuat Kurohige saat ini. Dan juga seperti yang dibahas Kurohige, tentu saja ini bukanlah pertama kali Kurohige terlibat insiden dengan Law, mengingat keduanya sama-sama hadir di insiden Rocky Port yang menjadikan Kurohige sebagai penguasa pulau Hachinosu, dan tepat pada kejadian itu Law berhasil menjadi Shichibukai. Nah, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa klik tombol like dan bisa bantu channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.